Ya, mungkin kalau pertanyaan yang ini agak sedikit tidak arsitektur, tapi sangat berkaitan dengan arsitektur. Iya. Nah, bagaimana Mas Riri itu memaintain relationship, Mas, dengan orang? Dengan ini keluarga. Kalau dengan Itu klien rahasia. berarti itu udah ada prospek ya, tapi Iya. dengan orang. Kalau orang itu kemudian Mas Riri menganggap orang ini kemudian bagaimana, kemudian Ini orang ini siapa nih orang? yang ditemui. Oh. Jadi kayak hari ini nih ketemu Iya. teman-teman, ketemu saya, ketemu ini Iya. tanpa memprospek, tapi tiba-tiba karena Mas Riri cerita begini jadi Mas, saya mau bikin rumah ini artinya kira-kira begini. Itu gimana Mas? Langkah awal Mas Riri apa ya istilahnya membina Apa ya? relationship gitu Mas? Mungkin karakter aku tuh ya orang yang ekstrovert tapi sosok introvert gitu ya. Oh gitu. Kelihatannya kalau orang lihat kan, wah. Aku tuh kalau ada orang yang japri di Instagram, Mas, aku masih jawabin loh, Mas. Oh iya benar Mas Riri selalu menjawab ini. Jadi menurutku sih mungkin ya karena keluarga dulu mengajarkan seperti itu ya, dan ternyata di dunia profesional kayak kita ini semakin banyak teman, semakin banyak rezeki kita juga. Bener gak Mas? Wah, yang paling kenceng amin ya. Kencing amin ini ya. Iya bener. Kalau kata Mas Sony Sutanto tuh cerita, yang penting kita nggak perlu banyak tahu Mas, tapi kita tahu siapa yang tahu. Gitu. Jadi, Diulang nih mau diinget-ingetin Mas sih. Kita nggak perlu banyak tahu. kita nggak perlu banyak tahu, tapi kita tahu siapa yang tahu. Gitu. Oke. Jadi ya ketika misalnya dalam sebuah diskusi atau kita dalam sebuah perkumpulan atau apa ya, kita kalau aku kan orangnya pelupa ya. Jadi kalau misalnya ngobrolin apa, oh ya tahu, tanya orang yang tahu, langsung punya bahan gitu kan. Biasa gitu kita pakai. Jadi ya salah satu yang bisa kita praktekkan langsung di di profesi kita ya, kadang tuh klien itu seneng kalau kita punya relate sesuatu gitu yang mereka juga interest gitu Mas. Nah makanya kayaknya kita kan nggak mungkin nih kita nggak mungkin ikut semua komunitas gitu kan, komunitas lari, komunitas gambar, komunitas Otomotif ya? Otomotif ya kan. Kayaknya otomotif tuh kayak jadi barang wajib arsitek nggak sih Mas? Ada banyak rata-rata ya. Ini channelnya lain ini, Ya, channelnya Jerman. Itu ini loh hobi berbalut investasi Mas. Oh iya benar. P3K. Tahu Apa nggak? tuh Mas? Pedagang pura-pura kolektor. Oh, gitu. Itu contohnya tuh, salah satunya tuh. Oh, Vespa iya. aja banyak tuh sampai diganti jadi Vespa elektrik loh dia. Ya kayak gitu Mas. Jadi ya kalau arsitek ya kalau bisa banyak hobinya lebih bagus ya. Cuman kalau enggak ya paling enggak kita tahu, kita paham beberapa hal yang sifatnya mungkin yang sekarang sedang jadi tren atau sekarang banyak orang minatin kayak gitu. Yang ya itu bisa buat bahan kita untuk kita bisa lebih dekat sama orang gitu. Lebih nyambung kalau ngobrol gitu aja sih. Itu saya beneran saya ini orangnya bukan natural ya, bukan yang nature, tapi saya yang nurture gitu, yang belajar gitu Mas. Oke. Itulah kemudian bagaimana sampai bisa ketemu Titik Kamal Mas. Nah, ini pasti banyak yang tanya nih, ada nggak gambarnya proyeknya rumahnya Titik mereka Kamal ada sih mestinya di sini ya. itu gimana Mas pertemuannya, dan terus sampai kita nggak tahu dia, tapi dari dia mana kan ya? public figure Mas. Iya. Artinya pasti udah tahu nih dia model, dia pesinetron, pemain film dan sebagainya. Terus Jadi kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak ada yang tahu Titik Kamal ya? Masa sih ada yang tahu nggak? Tahu. Tahu ya, ketahuan umurnya berarti. Gimana Mas ceritanya Mas? Pertemuan sama Titik Kamal sekeluarga. Oh iya, kalau Titik Kamal tuh dari temen sih. Jadi ada teman klienku, ya itu klien kan biasanya kita akhirnya jadi temen ya. Dia temennya Christian Sugiono gitu. Nah dia mau cerita mau nyari arsitek nih gitu. Ya udah gue punya kenalan nih Riri. Ya udah gitu simple as that. Dan mungkin ya salah satu pertimbangannya dia ya karena portofolio kita kan sangat bisa di Google ya gitu. Nah, kata kunci ini Mas ya, portfolio ini Mas ya. Iya, ya artinya itu aset yang emang mau nggak mau ya itu harus kita
kita optimize gitu ya. Itu kembali ke tadi ya, masalah dokumentasi di buku dan sebagainya Mas ya. Setuju sih, setuju. Zaman sekarang aku ngikutin beberapa akun-akun media sosial konsultan luar pun juga ya gitu menjalankan hal itu gitu kan. Karena penting buat mereka juga positioning gitu kan. Oke, next Mas. Tadi gimana Mas? Wah, ini operatornya kayak tahu banget ya. Oh, ini. Iya. Oh. Hebat loh operatornya. Terus gimana Mas waktu itu? Request atau ordernya mereka itu gimana Mas? Ya, sebenarnya ini rahasianya tuh di project ini tuh kami tuh tetap kerja as a professional ya Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu wah nih endorse kali, enggak, kita nggak di endorse sama sekali. Triksnya adalah kita bilang penawaran kita bilang bahwa ini udah dikasih diskon gitu. Untuk exposure gitu. Kita tulis aja kita minta exposure-nya apa. Seolah-olah itu udah ada barternya. Ada barternya. Padahal sih sama aja. Toh dia juga nggak bakal nanya-nanya ke yang lain gitu kan. Karena kan buat artis kan buat mereka value-nya mereka itu kan. Nah, kita pakai strategi itu aja Mas. Jadi ya udah ternyata mereka oke, setuju ngerjain, dan ya kita bisa ngasih mereka benefit dengan para produk-produk material, sponsor gitu kan, buat mereka kan justru lebih butuh kan, gitu sih. Terus kalau requestnya artis tuh ribet gak sih Mas? Seribet sama ridernya dia nggak gitu Mas? Enggak sih, jadi memang biasanya kalau kita sebenarnya sama kayak orang biasa sih setahu saya. Jadi memang artisnya tuh yang kayak gimana, kalau emang dia gayanya dulu ada sih beberapa ya, kayak ada penyanyi dangdut, ada apa gitu kan. Lain juga Mas tuh. Ya approach ke kita gara-gara dikenalin sama Titi Kamal gitu. Cuman emang dasarnya mungkin dia juga nggak punya taste design dan dia nggak punya wawasan yang cukup gitu. Di awal pun juga sama kayak orang-orang pada umumnya. Jadi nggak ketemu gitu kan di awal-awal gitu. Kita kasih penawaran, dia merasa kayaknya kemahalan dan mereka nggak ngerti value-nya kita gitu. Ya udah. Ya kalau kebetulan si Tian ini kan dia juga main di properti kan. Jadi dia tahu bagaimana cara mainnya gitu-gitu. Jadi ya sama sih. Jadi artis manapun juga pasti tergantung karakter orangnya gitu. Kita juga sekarang lagi ada satu project lagi sama artis. Mungkin nanti akan kita publish setelah waktunya ya. Waduh. Gitu. Dan itu ya juga kita nggak ada deh endorsean kayak arsitek yang di sono gitu. Teman-teman maksudnya. Teman gitu. Oke, berarti atau ada multi effect dari exposure itu Mas sampai hari ini Mas? Ya ada sih, ada. Jujur ada sampai hari ini Mas? Ada. Jadi ada satu klien pokoknya kita mau ke rumah kayak Titi Kamal ya Mas. Wah, oh langsung mention dia Mas? Iya. Ya kayak gitu-gitu. Ada yang ibu-ibu yang pakai baju branded dari atas sampai bawah gitu kan, yang piyama gitu datang ke proyek. Wah, takut panas gitu. Ya gitu-gitu banyak tuh setelah proyek Titi Kamal. Tapi juga akhirnya secara marketnya Artillery Studio itu jadi tambah mahal kan Mas? Tambah. Oh, tambah. Wah. Nah, kalau itu gimana caranya bisa tambah mahal ya? Menang sayembara aja nggak seberapa Mas. Enggak juga sih Mas, artinya mahal itu relatif ya. Ini bahasa. Kita masih ngerjain proyek-proyek renovasi gitu-gitu Mas. Oh, masih Mas? Masih sih, selama menurut kita masih relevan untuk kita kerjain gitu ya. Kita ngelihat benar-benar profile, kita memprofiling klien banget gitu. Nah ini nih penting nih Mas, profiling yang menjadi standarnya Artillery itu apa Mas? Fame-nya kah atau value-nya kah? Sebenarnya ya itu value dari kesempatan kita untuk bisa berkarya ke depan gitu, in the next project gitu. Udah itu aja sih. Jadi selama dia mengapresiasi hal itu, ya kita terima gitu. Ya sekarang kan pasti kan kita mikirin overhead ya Mas Judi ya. Overhead mulu nih dari siang soalnya ngomong sama Mas Judi. Nah itu aja, yang penting tercover hal itu, dan
itu bisa kita kerjain, orangnya enak, kooperatif gitu, kita kerjain. Karena bener loh, jujur pasti ini teman-teman yang udah berpraktek ngerasain bahwa kalau kita membuat membatasi pekerjaan kita dari secara kuantitatif gitu ya, dengan nilai-nilai yang sudah fix gitu, itu nggak serta-merta cost dan dan output yang kita kerjakan akan sama gitu mas, iya kan? Jadi kalau misalnya kita pukul rata semua gitu, tiba-tiba klien ini nyebelin, nyusahin, itu pasti overheadnya kena juga gitu. Jadi akan merugikan kita juga. Jadi mendingan kita ngelihat proyek besar kecil itu kita value sesuai dengan kira-kira kemampuan masing-masing klien gitu, dan kemampuan kita gitu, minimum gitu. Oke. Mungkin itu sih bisa dipakai, bisa juga enggak deh, serah. Jadi itu balik lagi ke masing-masing. Kan hari ini banyak ya, bagaimana Mas Riri membuat sketsa belum dipublish tapi bisa mendapat kehormatan, sangat terhormat sekali melihat sketsa yang baru dibikin kemarin ya Mas ya. Kemarin ya, cuma jangan diikutin ya mahasiswa ya, jangan dikebut semalam ya. Karena pasti tidak berproses habis itu ya, kalau nggak itu ya. Iya. Total sampai hari ini Mas Riri udah berkarya itu berapa tahun? 13 tahun. Dari mana nih? Dari Atelier Riri atau dari proyek pertama? Dari proyek pertama atau mungkin berkecimpung di dunia arsitektur dan mendesain. Tapi kan Mas Riri tadi cerita di awal adalah sebagai orang media arsitektur gitu ya. Tapi beneran berpraktek. Pokoknya karya pertama itu dari 2005. 2005. Iya, itu dari teman sih. Karena teman minta tolong waktu itu, jadi ya dipaksa lah, setengah dipaksa, karena waktu itu udah give up sebenarnya mau jadi arsitek. Oh gitu. Kapok gitu. Yang nggak bikin kapok apanya masih kayaknya ada satu titik yang membuat kapok adalah sistem pengajaran arsitektur di Indonesia. Jadi berat. Enggak bercanda. Ini sayanya aja kayaknya yang dablek gitu ya, nggak bisa ngikutin kuliah kayaknya gitu. Tapi saya tahu Universitas Pancasila seperti apa, karena sepupu saya juga di sana gitu ya. Perjuangannya gitu ya. Iya, jadi ya karena dulu kan berharap kalau jadi arsitek itu cuma ngerancang gitu kan, berimajinasi ngerancang, ternyata harus mikirin hal teknis, belajar itu ya struktur, ada fisika lagi, ada matematik, ada filsafat Pancasila lagi nggak penting. Jadi ya di situ ada traumatik gitulah gitu. Tapi ternyata pas di dunia praktek nggak gitu amat gitu. Nah itu kali ya mungkin harus dijembatani nih sama mahasiswa-mahasiswa untuk menyelami apa magang atau apa gitu kan. Sekarang udah gampang nyari informasi gitu. Jangan sampai kayak saya nggak punya nggak nyari informasi, terus in the middle of nowhere ya, akhirnya cita-citanya kayak menyeleweng sedikit gitu. Tapi ya akhirnya kembali ke arsitektur, karena arsitektur tuh dunia kreatif yang saya kemarin dari dulu gitu ya, tapi yang nggak susah-susah banget gitu. Maksudnya nggak perlu skill jago yang imajinasi yang bisa digambar langsung pakai tangan gitu. Jadi bisa dipelajarin gitu kan, narik garis kan kita udah dipelajarin gitu kan. Dan hal teknis itu yang menyelamatkan saya sih malah gitu. dari ilmu arsitektur dan dunianya gitu. Oke, mungkin langsung kalian tanya jawab Mas. Jadi ya, silakan teman-teman yang mau nanya perihal apalah, tidak terlalu mengikat dengan desain, atau mungkin tentang perjuangan Mas Riri yang lainnya yang mungkin belum terceritakan. Kesannya saya ini ya sangat berjibaku dengan proses. Karena di event sebelumnya Mas Riri cerita tentang hal yang gagal, terus kemudian habis ini menjadi arsitek, terus kemudian sangat menjadi orang umum menganggapnya wah ini seorang skarsitek Indonesia, kenamaan gitu. Skarsitek terlukai dong. Bukan starsitek ya, tapi skarsitek ya, terlukai. Jadi ada yang bertanya buat teman-teman, ini mumpung salah satu mungkin tamu kita hari ini dari JP Studio ada yang bertanya langsung ditodong. Ayo silakan, mau bertanya tentang apapun lah gitu ya. Oh masih silakan. Setahun gitu. Jadi pengennya sih ya, cita-cita tadi juga sempat ngomong Mas Yudi nih, di dekade kedua ini
kayak aku harus berpikir aku harus punya legacy something kayak gitu. Nah nggak tahu dalam bentuk apa, cuman legacy supaya ya karena mikir udah umur 40 itu kan kalau kita obrolannya obrolannya udah seputar obat-obatan gitu ya. Udah iya. Saya aja gampang keseleo Mas. Nah, iya kan? Gitu. Jadi kayaknya harus memikirkan hal-hal yang bisa diturunkan lagi ke yang muda-muda gitu. Baik itu internally maupun ya gini, makanya aku seneng kayak tahun ini tuh aku seneng banget karena sempat diundang-undang ke beberapa kota gitu kan. Kita japrin tuh Mas. Di sini ada arsitek lokal nggak gitu? Kayak di Batam waktu itu. Terus di Bukit Tinggi sempat di situ. Udah japrin kita temuin arsitek karya-karyanya gitu, sharing, udah gitu aja. Karena pengen memberikan apa ya? Ya sebenarnya aku ingin mendapatkan inspirasi dari mereka gitu ya. Syukur-syukur aku juga bisa memberikan inspirasi buat mereka gitu. Ya kebetulan dulu aku main musik Mbak. Jadi aku tuh sempet loh Mbak, aku punya album Best of the Best. Saking udah banyaknya kan gitu. Jadi sempat dulu zaman kuliah tuh ya akhirnya pelariannya tuh main musik band gitu. Genrenya apa jenis Mas? Alternatif pop gitulah gitu. Udah sempat sign kontrak segala Mas. Cuman albumnya nggak terbit. Ternyata 11 sama Mas Ari Indra ya. Nggak jadi gitu ya. Musik kenapa yang penyanyi Mas? Iya. Dan dulu aku drummer, main drum. Ya ngerti nada-nada dikit gitu. Jadi emang aku selalu mikirnya kalau orang yang bisa main musik tuh harusnya punya gift kalau di arsitektur Mas. Gitu, karena kadang itu memikirkan sebuah musik itu apalagi memainkannya gitu ya. Itu tuh kayak mengaransemen arsitektur gitu. Jadi emang kayak gimana kita bikin chorusnya, terus bikin bridge-nya, terus kapan nih bagaimana komposisi alat-alat musik masing-masing musiknya gitu, dari bass, dari drum, dari gitar. Itu kan peran-peran itu kan kayak lagi ngebayangin gimana ruang sama waktu gitu kan, sama material, sama alam gitu-gitu tuh kan kayak kita harus kayak nyusun komposisi yang bener gitu kan. Misi itu ya? Iya. Banyak gitu ya? Nada, irama itu kan di arsitektur ada gitu, dan itu yang mungkin salah satu yang aku mungkin ya banyak terinfluence gitu ya. Jadi karena dulu ya waktu ngeband ya kita bikin lagu. Jadi bikin lagu itu kan kayak nyari reference gitu kan dari literasi yang kita punya. Terus kita bikin ketukan-ketukan baru gitu kan, bener kan, susunan komposisi lagu yang enak. Kan kunci gitar tuh kan cuma itu aja ya, maksudnya kunci alat musik itu cuma itu aja, tapi kan nggak gampang gitu kan, dan bisa sangat variasinya bisa sangat banyak gitu. Dan itu menurutku arsitektur tuh serunya tuh sebenarnya kayak lagi main musik sebenarnya Mas. Mengharmoniskan segala macam hal gitu Mas ya. Iya. Nah, kalau ngomongin playlist yang sangat bisa membantu aku dalam proses merancang, cuma ini kalau dikasih tahu langsung image langsung kayak pertaruhan ya, jawab ini adalah tapi ya udah bismillah ya semua nggak boleh ketawa ya setelah tahu ya Mas Riri ya, nggak jelek banget sih ya. Bismillah, karena aku seneng main musik, seneng main drum. Menurutku arsitektur aku tuh kayak musik ska Mas. Aku sering dengerin musik ska karena komponen musik itu banyak gitu kan, dan semuanya itu punya nadanya. Even bass aja yang pengisi rhythm, pengisi ketukan gitu kan, itu dia punya melodinya sendiri gitu. Iya benar. Terus ada trompet, ya kan. Terus musiknya itu bisa tiba-tiba nadanya atau speednya bisa pelan, bisa cepet. Tip X nih Mas, kayak tip X itu. Iya. Oh gitu. Someday aku akan memberikan mereka gift. karena musik kayak gitu. Kenapa musik itu karena cepet Mas.
Itu yang membuat aku bisa kerja cepat. Dengerin ska, Mas? Iya. Siapa aja, Mas, yang menjadi idola? Ya banyak. Pokoknya semua nadanya itu kan membuat kita bisa melek terus kan. Bisa melek terus, bisa beatnya bisa cepet, jadi wah gitu. Seneng gitu. Jadi ya itulah mungkin yang sebenarnya aku musiknya nggak ke situ sih, karena kemampuan musiknya kan terbatas. Tapi enak. Jadi di frekuensi dapat ska, Mas. Iya. Ya untuk saat ini ya Pak, yang emang bisa menemani proses gitu ya. Tapi yang karena kalau musik slow gitu akhirnya jadi mikir lama gitu. Terlalu dalam terlalu dalam gitu, tidur gitu kan. Ya itulah sebenarnya kalau untuk dengerin musik, segala musik aku dengerin, cuman kalau khusus untuk berkarya tuh aku dengerin musik cepat sih. Kalau musik rock tuh distorsinya terlalu banyak gitu ya. Jadi udah tua pas dibuka earphone-nya pusing gitu. Gitu. Jadi ya itulah mungkin ya rahasia terpendam karya Nah mungkin kalau rahasia terpendam tadi Mas, pertanyaan yang kedua tadi Mas, invoice dari portfolio untuk untuk berkontribusi lebih, ya menurutku ambil momen itu gitu. Dan ketika kita udah sekarang gitu kan, momen kita juga udah berbeda gitu, dengan banyak keterbatasan segala-galanya gitu. Tapi menurutku sih, aku selalu ngomong kalau jadi arsitek itu kayak give and curse gitu ya. Jadi kayaknya kemana-mana tuh kayak kita tuh harus merhatiin banyak hal gitu kan, terus mikirin jalan-jalan aja harus ke proyek arsitektur gitu kan, nggak bisa kan jalan-jalan yang makan es krim doang gitu kan, gelato di pinggir sambil ngeteh gitu kalau lagi keluar negeri. Wah ini kita karya sini Mas, ayo kita ke karya sini Mas, jalan Mas. Tapi emang ya gitu arsitek gitu, dan itu curse-nya lah bisa dibilang ya. Tapi gift-nya adalah yang kita menikmati hal itu gitu. Jadi work life balance-nya kita kadang punya waktu lebih yang orang juga nggak punya gitu kan. Kita punya kesempatan yang orang juga nggak punya juga. Dan sejauh ini sih aku menikmati apa yang aku sedang lakukan gitu kan. Jadi keluarga pun juga mendukung kalau misalnya jalan-jalan sama bapaknya, hotelnya harus dikurasi gitu. Waduh, berat ya ternyata ya. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya bikin minimal kita bisa menikmati ya gitu ya. Syukur-syukur terinspirasi gitu. Nah makanya kayak berapa kali aku sering keluar kota tuh ya gitu, ketemu arsitek tuh karena gatel gitu, pengen nyari tempat-tempat yang seru-seru gitu. Jadi sejauh ini menikmati hal itu sih Mas. Jadi, balik lagi ya, kadang kalau tadi cerita Mas Judi tuh bisa kayak Sabtu Minggu dia nggak nerima klien gitu kan. Kalau aku sih nggak pernah ada waktu untuk nggak nerima klien, tapi sekalinya emang lagi off ya udah gitu, jangan diganggu gitu. Jadi benar-benar tergantung mood aja. Enaknya ketika kita udah full atau kita udah stres gitu, ya kita bisa ngomong kapan kita harus stop gitu kan, dan kapan kita harus lari gitu. Nah serunya kayak gitu sih. Jadi ya mungkin nggak semua orang setuju, tapi menurutku sih ya menariknya itu ya. Ini pernah Mas itu 7 hari full on the track terus gitu Mas? Sering. Sering. Itu sampai umur kapan Mas? Tapi ya gitu, sampai mikir kayaknya kalau istirahat tuh cuman tidur malam doang cukup deh gitu. Orang kalau tapi di sela-sela waktu ya, kayak aku tuh sering tiap pagi tuh sekarang kita udah bisa nonton, udah mulai seasonnya NBA kan. Nah tiap pagi kita nonton dulu gitu kan sampai satu pertandingan. Salah satu balancernya itu Mas? Iya, nonton basket ya. Iya, terus ya kalau misalnya jalan-jalan sekalian bikin YouTube gitu. Terus kalau weekend pagi-pagi masih sering diajak olahraga, main basket. Anak-anak kantor tuh tiap akhir minggu aku bolehin untuk mereka olahraga bareng gitu. Jadi ya intinya mereka boleh produktif, mereka boleh berkarya, tapi ya mereka harus
menikmati juga gitu. Jadi kita nggak pernah ngomong wah ini jam kerja, ini jam enggak. Jadi kapanpun anytime kalau kita mau santai, mau relax, mau jalan kemana ya kita jalan gitu. Nah jadi enaknya gitu sih. Balance-nya di sana gitu ya. Balance-nya di sana benar. Oke. Ada lagi? Mas Yudi? Mas Yudi nih closing statement nih biasanya. Awas loh kalau ditanya closing statement loh. Oke. Jam berapa sekarang hari ini? Hari ini. Jam 9 pas. Udah pada capek atau masih ada mau nanya? Kalau enggak kita akan closing. Ya sekali yuk. Udah ngomong aja Mas, tanya Mas. Udah. Oh dia mau nari lagi. Oke yuk Mas. Sekali. Alhamdulillah saya lebih ada satu angka saya menang dari Mas Diri adalah saya 15 tahun berkarya sampai hari ini. Lebih berpengalaman. Oke, jadi prosesnya itu tetap aja tidak mudah dan semua tidak perlu mendramatisir. Dulu saya tuh begini, saya begini, semua akan menganggap proses yang pernah kita lalui itu tidak dilalui orang lain. Sama semua, cuma beda bentuknya aja. Jadi sebetulnya hari ini yang saya highlight adalah bagaimana menapaki karir seperti Mas Riri itu perjuangannya adalah sebuah milestone ke milestone lagi. Track record yang dibuat Mas Riri itu didokumentasikan dengan baik sampai beberapa buah buku, 3 ya Mas. 3 buku menjadi salah satu bukti keseriusan dan ketekunan Mas Riri dalam menapaki karir sebagai seorang arsitek sampai hari ini bisa melayani artis segala macam, katakanlah mungkin itu ya Mas ya salah satu achievement hari ini mungkin ya. Orang mah achievement award apa gitu kan dapat ini melayani artis loh. Dia dosa artis loh gitu loh. Jadi sebetulnya hari ini saya tuh juga sedang mengulik Mas Diri sejauh mana Mas Diri itu merespon dan menghargai karyanya sendiri, tidak kemudian dibuang tapi disimpan, dijadikan arsip, dan ternyata arsip-arsip itu menjadi sebuah nilai posisi tawar yang sangat berharga di kemudian hari. 14 tahun Mas Diri berkarya itu menjual portfolionya Mas Diri sendiri. Dan saya paling ingat pesan dari Mas Ari, berarti Mas Ari Indra itu adalah mentor kita bersama berarti ya. Benar. Pak Ari itu bercerita salah satu portfolio terbaik adalah portfolio yang difoto. Artinya itu terbangun. Mungkin pernah cerita gak ya Mas? Pernah ya gitu ya. Karena itu proven. Itu salah satu hal. Tetapi itu akan berjalan oleh waktu. Terima kasih Mas Riri. Sama-sama Mas Isra. Super sekali. Hah? Super sekali. Super absurd ya. Terima kasih teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktu. Thank you semua. Membuka hatinya untuk nanya hal yang nggak mungkin ditanyain. Yang mungkin nggak tahu konsepnya bincang ini pakai gini nggak sih Mas? Apa mungkin aku yang merusak hari ini kayaknya ini sebetulnya. Apa yang kalian dengar di Jogja, stay in Jogja ya. Terima kasih Mas Diri, sukses berkarir. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang lainnya. Saya kembalikan ke Mas Yudi, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Ancaman, tapi ya itu semuanya itu peluang gitu. Jadi mentalnya arsitek itu kan bagian daripada solusi ya Mas. Jadi itu aja terus kan tugas kita ada permasalahan cari solusi, ada permasalahan cari solusi. Ya udah, itu terus kayaknya ya setiap zaman, setiap era ada tantangannya masing-masing ya. Jadilah part of the solution gitu. Oke, jadi kesimpulannya memang tahun ini ke depan akan semakin berat. Jadi adik-adik juga punya musuh baru, bukan musuh baru, teman kolaborasi baru namanya AI. Asal teman-teman bisa nanti menganggap itu sebagai kawan atau itu justru sebagai lawan gitu, akan jadi hal yang penting di situ. Tahun 2023, 2024 kita akan bergeser ke hal-hal yang lebih seru lagi. Jadi harapan saya sih teman-teman nanti kalau seandainya memang Titik Tentram bisa menjadi jembatan untuk adik-adik semua belajar apapun yang jadi masalah, atau mungkin tadi BTT, misal Pak Ridwan Kamil mau bahas apa bisa disampaikan ke kita sehingga kita to the point ke apa yang ingin disampaikan. Kebetulan sebelum saya nawarin tadi ke adik-adik, saya sudah janjian sama Ridwan Kamil, dia akan bicara tentang buku masjidnya. Pastikan dulu ini relate nggak, kalau nggak relate mending kita cari pembicara yang mungkin relate untuk mengisi apa yang jadi masalah tadi. Ada tadi di depan bermasalah dengan wah saya stuck Mas berarsitektur, gimana caranya, yang tadi sudah dijawab. Mungkin ada yang mau jadi politikus kali. Ada di sini Mas Paksi akan jadi politikus tadi. Wah, salah satu calon cocok ya.
Jadi ketua RT dulu Mas. Ya itu aja ya. Jadi harapan saya nanti PTT ini akan menjadi bagian untuk brainstorming siapapun. Saya di beda dengan YAF. YAF itu hanya untuk profesional, untuk belajar bersama. Tapi untuk bincang di titik tentram itu memang sesi bebas. Jadi teman-teman bisa mendengarkan apapun, hal-hal yang terdalam dari Mas Riri yang ikhlas dibagikan. Kalau seandainya ke depan nanti ada masukan, bisa chat di titik tentram. Apa yang ingin dibicarakan boleh sampaikan ke kita, sehingga saya bisa menemukan siapa yang layak untuk mengajari kalian. Menurut saya itu ya. Dari saya terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah sedia sampai dengan jam ini untuk bergabung dengan kita. Semoga bulan depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.